Ibu semuanya, jumpa lagi bersama Kak Tio yang menemani adik-adik dalam ibadah minggu PKPA dan ditemani oleh Kak Kristia sebagai pemain musik dan Kak Cynthia sebagai pelayan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Tio menyambut adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyi Hitung Ceria 127 Haleluya. Mari lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Yesus telah memudahkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji, menaikkan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kalau kita anak-anak-Mu ini mau beribadah, mendengarkan firman-Mu, apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami berguna dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hitung Ceria 136 Kitab Suci Allah. Selamat hari Minggu. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Semua sehat-sehat ya? Semua ada sukacita? Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini. Bapa, sertai adik-adik semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar nanti bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil di hari Markus 10 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, sudah kita baca, dan sebelum Kak Cynthia melanjutkan ceritanya, kita ikuti video yang berikut ini. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ada orang kaya yang datang berlari menghampiri Tuhan Yesus. Orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus aku lakukan agar memperoleh hidup yang kekal?" "Aku sudah melakukan 10 perintah Allah, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, menghormati orang tua, dan yang lainnya." Orang kaya tersebut merasa bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikuti Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus berkata, "Jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin." Kemudian, apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut? Orang kaya itu jadi kecewa. Ia menjadi kecewa. Lalu, ia pergi dengan sedih. Orang kaya itu pergi dengan sedih dan meninggalkan Tuhan Yesus. Mengapa orang kaya itu kecewa? Karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah kepada harta kekayaannya. Allah tidak memandang kaya atau miskin, tapi memandang ketulusan hati orang-orang yang setia mencari Allah dengan selalu memancarkan kebaikan Allah. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang apa ya? Ya, tadi ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia minta sama Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, nah orang kaya itu minta sama Tuhan Yesus supaya dia mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Apa itu ya hidup yang kekal? Ya, hidup yang kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus di kerajaan Allah. Nah, orang kaya ini bilang sama Tuhan Yesus kalau dia sudah mengikuti perintah Allah, seperti tidak mencuri, terus tidak berbohong, terus apa lagi? Mengikuti nasihat orang tua, menghormati orang tua, bahkan dia rajin ibadah. Nah, karena itu dia merasa bahwa dia bisa memperoleh kehidupan yang kekal dengan mengikuti Tuhan Yesus. Terus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang kaya ini? Ayo, siapa yang tahu? Tadi kalau sudah menyaksikan videonya, pasti tahu. Ya, Tuhan Yesus meminta supaya orang kaya ini menjual hartanya dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Terus, bagaimana sih orang kaya ini? Apakah dia mau menjual hartanya yang banyak itu? Ayo, mau nggak orang kaya ini menjual hartanya? Ya, adik-adik, mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang kaya ini kecewa, adik-adik. Dia tidak mau meninggalkan hartanya yang banyak. Itu artinya apa? Dia lebih mengutamakan hartanya daripada mengutamakan Tuhan Yesus. Dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus, karena dia masih berat dengan hartanya.
sehingga dia tidak mau menjual hartanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar untuk berani mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Gimana ya caranya mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, contohnya nih, seperti sekarang ini ya. Kita ini kan sekarang lagi daring, impanya secara daring ya, secara online. Nah, terus pada saat impa, nih ada impa, terus ada film yang bagus juga nih di TV. Terus kalian pilih yang mana? Mau impa atau nonton TV? Mau impa atau nonton TV? Nah, kalau adik-adik pilih mau impa, nah itu artinya adik-adik sudah mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Jadi adik-adik pilihnya, kalau gitu saya mau impa aja. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu adik-adik yang pintar itu adalah anak-anak Tuhan yang jempolan ya adik-adik ya. Mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Nah, terus contohnya apa lagi? Misalnya nih, pada malam hari sebelum tidur, mama papa ngajak kalian untuk berdoa bersama. Supaya Tuhan melindungi di dalam tidur kalian. Terus pada saat itu kalian ngantuk adik-adik. Apa yang kalian lakukan? Mau pilih yang mana? Tidur apa berdoa? Tidur, berdoa. Tidur, berdoa. Nah, kalau kalian memilih, saya mau berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga saya. Saya mau berdoa dulu sebelum tidur supaya Tuhan Yesus melindungi saya. Nah, itu artinya adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Ya, itu adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita hidup untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Berdoa setiap hari, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cynthia. Kiranya apa yang adik-adik dengar dapat adik-adik pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menguji respon firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar tutup mata, mari kita berdoa. Kita sama-sama. Yang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memberikan kami anak-anakmu ini kesehatan untuk mau beribadah memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun secara daring, Tuhan Yesus tetap berkati, dan Tuhan Yesus berkati juga anak-anakmu ini dalam pelajarannya. Walaupun secara daring, Tuhan Yesus tetap berkati supaya anak-anakmu ini rajin dan giat untuk belajar. Dan yang Tuhan Yesus juga berkati orang tua bagi anak-anakmu ini, berkatilah dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya masing-masing. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat firman-Mu ini, apa yang adik-adik baca, apa yang adik-adik dengar, firman-Mu ini dapat adik-adik resapi, dapat adik-adik pelajari dalam kehidupannya masing-masing. Dan Tuhan Yesus, kita juga tidak lupa berdoakan buat
kerjamu untuk saat ini dalam melakukan banyak sekali perbaikan. Tuhan Yesus tetap berkati, juga berkati buat pendeta, buat majelis-majelis yang bertugas. Dan Tuhan Yesus kami juga buat berkati juga buat bangsa negara ini, khususnya bangsa Indonesia dalam kehidupannya sehari, untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Dan kita juga tidak lupa buat orang-orang kita apa yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkati dalam obat-obatannya, dan berkati juga dalam kehidupan sehari-hari. Bila doa kami ya Bapa yang sudah ada di kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkenan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, apa yang adik-adik dengar, apa yang adik baca dalam firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.